datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, yaitu tentang pastoral keluarga. Nah, dalam podcast ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh beberapa saudara-saudari untuk menambah wawasan kita tentang hal ini. Maka untuk itu, saya undang saudara-saudari untuk menemani saya di podcast ini. Hai Suster. Halo, selamat datang. Halo guys. Halo. Silakan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol santai tapi sangat mengasihkan. Karena apa? Tentang keluarga. Nah, menurut gereja, keluarga itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun gereja kecil. Dalam pandangan Konsili Vatikan kedua, keluarga adalah Ecclesia Domestica. Artinya apa? Artinya tempat pertama iman hidup. Dalam podcast kita kali ini, kita akan membahas beberapa poin, yaitu apa itu pastoral keluarga, bagaimana pandangan gereja tentang perkawinan, sampai tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga zaman sekarang ini. Untuk itu, mari kita bahas bersama. Terima kasih Suster. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga, gereja melihatnya lebih sekedar dari hubungan sosial. Dalam dokumen Familiaris Consociatio, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa keluarga memiliki 4 tugas, yakni yang pertama membangun persekutuan, yang kedua melayani kehidupan, yang ketiga berperan dalam masyarakat, dan yang keempat keluarga juga sangat berperan aktif dalam misi gereja. Artinya keluarga itu bukan hanya sebagai objek yang dibina, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam gereja. Seorang teolog Walter Kasper juga mengatakan bahwa keluarga itu menjadi tempat pertama mengenal Tuhan. Jadi iman itu bukan pertama kali kita dapat di gereja, tetapi justru di dalam keluarga. Nah, kita akan melanjut pada intinya, yaitu perkawinan. Gereja mengakui bahwa perkawinan adalah sakramen. Artinya bukan hanya janji manusia, tetapi juga tanda dan sarana kehadiran rahmat Allah. Seperti tertulis dalam Efesus 5, bahwa hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gereja. Dan Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia mengatakan bahwa kasih dalam keluarga adalah perjalanan yang terus bertumbuh. Jadi, perkawinan itu bukan sesuatu yang langsung sempurna, tetapi proses panjang untuk saling mengasihi, mengampuni, dan bertumbuh. Dan kemudian Allah lah yang menyempurnakannya. Baik, menariknya dalam perkawinan itu ada mencerminkan kasih Allah Tritunggal. Seperti yang sudah kita ketahui, Allah itu satu, tetapi memiliki dimensi relasional dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, begitu juga dalam keluarga ada 2 pribadi yang berbeda, namun disatukan dalam kasih Allah. Seperti yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, karena Allah itu sendiri adalah kasih, maka kita semua manusia dipanggil untuk hidup dalam kasih, mencerminkan nilai kasih. Jadi, misalnya dalam keluarga kita masing-masing, jika di dalamnya ada nilai kesatuan, pengorbanan, kesetiaan, dan berbagi kasih, sebenarnya itu kita sedang mencerminkan kasih Allah itu sendiri dalam keluarga. Tapi jujur ya, kehidupan keluarga itu tidak selalu indah. Kadang terjadi konflik, salah paham,
Bahkan sampai juga komunikasi yang rusak. Ada seorang psikolog bernama John Gottman mengatakan ada 4 hal yang bisa merusak hubungan dalam berkeluarga, mulai dari kritik yang berlebihan, penghinaan, sikap defensif, hingga sikap menarik diri atau berdiam. Kalau kita lihat, hal ini sangat sering sekali terjadi dalam kehidupan berkeluarga di zaman sekarang. Namun, Paus Fransiskus mengatakan, di sini peran gereja dibutuhkan. Gereja dipanggil untuk mendampingi, bukan untuk menghakimi. Artinya, ketika ada keluarga yang bermasalah, disitulah gereja hadir untuk merangkul keluarga tersebut. Ya, disinilah pentingnya pastoral keluarga. Gereja hadir untuk mendampingi pasangan, memberikan ruang rekonsiliasi, dan juga membantu mereka dalam komunikasi. Nah, bentuknya itu bisa macam-macam loh. Khusus pranikah, rekoleksi keluarga, konseling, dan juga komunitas keluarga. Nah, dalam Amoris Laetitia, Paus Fransiskus menekankan bahwa gereja harus berjalan bersama dengan keluarga, melangkah demi langkah. Jadi bukan datang saat pernikahan saja, tetapi mereka saling menemani sepanjang hidupnya. Begitu. Wow, luar biasa. Oke, dari semua yang telah kita bahas mengenai teologi pastoral keluarga, kita bisa melihat bahwa keluarga sangat penting dalam gereja. Betul sekali. Di tengah dunia saat ini yang ditandai oleh tekanan ekonomi, media sosial, serta perubahan nilai-nilai moral, keluarga sangat banyak menghadapi berbagai tantangan. Tetapi gereja yakin dan percaya bahwa keluarga adalah tempat bertumbuhnya kasih, tempat diwariskannya iman, serta tempat hadirnya Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Gaudium et Spes, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung dalam keluarga. Oleh karena itu, menjaga keluarga itu sama dengan menjaga masa depan dunia serta menjaga masa depan gereja. Baik teman-teman, terima kasih atas obrolan kita hari ini, sharing yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga telah menonton kami dan juga mendengarkan kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih Tuhan. Sampai jumpa.